di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Di sini saya dari Universitas Islam Kadiri bersama dengan mahasiswa-mahasiswa KKN dari Universitas Islam Kadiri dan dari UIN IAIN Kediri ya. Baik, saya Lucy Mardiana, dosen dari Fakultas Pertanian, ditemani oleh Mbak Firdaula Rusaliha ya, dari Universitas Islam Kadiri. Kemudian Mbak Diana Ilumina dari IAIN Kediri. Tentang Bukhari saya dari IAIN Kediri. Solita Tusadipa dari UNISKA. kemudian ada Mas siapa? Ahmad Faisal. Ya, Mas Ahmad Mas Faisal. Ahmad Faisal dari IAIN. Dan satu lagi ada Mas Lagi Yohanes Kurniawan dari Iya. Universitas Islam Kadiri. Baik, untuk kegiatan pelatihan aklimatisasi anggrek, ada beberapa bahan dan alat yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah anggrek botol. Ini adalah anggrek dari hasil kultur jaringan yang sudah berusia sekitar 1 tahun. Kemudian kita membutuhkan fungisida. Fungisida ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau serangan fungi atau jamur ya nanti ketika perawatan. Kemudian bahan yang berikutnya adalah pakis cacah. Ini adalah pakis cacah yang sudah direbus. Tujuannya apa? Direbus selama 10-15 menit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri atau hama penyakit yang terdapat pada media ini. Kemudian ada wadah-wadah plastik seperti ini, ada baskom, dan ini adalah flexible pot. Flexible pot ini fungsinya sebagai wadah untuk aklimatisasi anggrek untuk pembibitan seperti ini nanti ya. Nah, kemudian alat berikutnya adalah kawat letter U. Kawat letter U ini digunakan nanti untuk menarik atau mengeluarkan bibit anggrek yang masih di dalam botolnya. Kemudian ada kertas koran atau kertas apapun ya, kertas bekas seperti ini. Ini tujuannya untuk meniriskan anggrek yang sudah dilakukan perendaman dengan fungisida dan air. Baik, mohon maaf saya izin berdiri supaya bisa lebih jelas untuk menyampaikannya. Baik, nanti saya akan melakukan aklimatisasi botol pertama, kemudian untuk botol-botol berikutnya bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di sini. Yang pertama kita lakukan adalah setelah kita siapkan semua alat dan bahannya, kita lakukan aklimatisasi sesuai dengan tahap-tahap yang sudah saya sampaikan di PowerPoint nanti ya, di materi yang sudah saya sampaikan bisa dilihat kembali. Saya juga sudah memberikan informasi bahan-bahan apa dan alat seperti apa yang dibutuhkan. Nanti kalau lupa bisa dilihat kembali materi yang sudah di-share. Nah, selain Mas Ladi, ada yang sudah pernah melakukan aklimatisasi anggrek botol seperti ini? Belum. Baik, kita mulai. Kalau sesuai tahapannya, maka botol ini diisi air sekitar 3 bagian. 3 bagian, kemudian kocok seperti ini. Untuk menghilangkan agar atau media kultur jaringannya. Dilakukan beberapa kali sampai kita memastikan bahwa itu sudah keluar.
Fungsinya letter U adalah untuk menarik bibit-bibit dari Nggak patah. ya, ini memang harus agak hati-hati ya. Kalau beberapa metode bisa dilakukan dengan memecahkan botol. Mungkin yang dilakukan Mas Wadi atau teman-teman yang lain bisa dengan metode memecahkan botol. Tapi agaknya kalau memecahkan botol kok barbar. Cuman botolnya gitu. Ya, pertama botolnya sih bisa digunakan lagi kalau bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian lebih smooth atau lebih ini. Nah, kemudian untuk bibit yang sudah dikeluarkan ini kita bersihkan bagian-bagiannya, akarnya dan daunnya dan media. Kita pastikan nggak ada akar lagi di sini ya. Setelah itu kita rendam di fungisida selama kurang lebih 10-15 menit. Jadi ini dibersihkan lagi. Jadi sambil menunggu perendaman bibitnya, kita isi flexible pot ini yang tadi sudah diisi dengan arang kayu ini. Atasnya kita beri cacahan pakis ya. Kita taruh cacahan pakis di atasnya. Kemudian ini sudah 10 menit ya, belum? Baik Bapak Ibu sekalian, selain tadi kita pakai media cacahan pakis ini, kita juga bisa memadukan medianya antara arang kayu ini dengan media sphagnum moss. Ini namanya sphagnum moss. Jadi ini sphagnum moss ini atau moss putih sudah saya rendam dengan fungisida. Nah, kita hilangkan airnya, kemudian kita taruh di atasnya. Bedanya apa sphagnum moss dengan cacahan pakis? Sebenarnya fungsinya hampir sama, hanya saja sphagnum moss ini lebih bisa menahan atau menyerap air. Jadi untuk menjaga kelembapannya, sphagnum moss lebih bisa menjaga kelembapan media dan nanti untuk perakaran si anggrek ini. Nah, anggrek ini adalah bibit yang sudah diaklimatisasi selama 1 tahun. Hasilnya nanti seperti ini. Baik, silakan saya mungkin bisa dibantu. Setelah kita persiapkan medianya seperti ini, setelah medianya sudah disiapkan seperti ini, kemudian bibit anggreknya sudah kita rendam selama 10-15 menit. Kita tata satu persatu bibitnya di flexible pot, di pot yang sudah kita isi media tadi. Kita ambil satu bibit karena ini kita akrimnya single pot ya. Bisa, sebenarnya ada 2 cara. Dalam satu pot ini bisa diisi 1 bibit saja atau bisa banyak bibit. Kelebihannya apa? Kalau menggunakan banyak bibit dalam satu pot itu namanya komunal pot. Kelebihannya adalah kita hemat wadah, hemat pot. Tapi kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan seedling anggreknya akan lebih optimal jika kita menggunakan satu pot 1 bibit ya, 1 pot 1 bibit seperti ini. Jadi kita letakkan aja di atasnya
tidak perlu dibenamkan, justru sebagian akarnya usahakan masih terlihat di atas. Ini untuk menjaga aerasi atau menjaga supaya akar dan bibit ini tidak terlalu lembab, dia masih kena udara di luar. Karena kalau lembab, si seedling anggrek ini akan cenderung mudah berjamur, mudah kena bakteri dan mudah membusuk. Akhirnya apa? Akhirnya aklimatisasi kita untuk mendapatkan bibit anggrek bisa gagal. Baik, kita lakukan sama juga untuk yang kombinasi media arang kayu dengan moss putih. Kita ambil satu bibit, kemudian kita letakkan di atasnya dan kita usahakan akarnya sebagian masih berada di atas permukaan supaya tidak membusuk ya. Kita lakukan untuk pot-pot berikutnya. Oke,